Selamat sore, kita jumpa lagi pada kesempatan ini ya. Biasanya kita pagi hari ya, tapi kali ini kita sore hari ya. Kebetulan saya ada acara tertentu ya. Kita lanjutkan bicarakan tentang pneumonia ya, bagian ke-6 udah sana ya. Bagian kelima kita sudah bicarakan bagaimana perawatan pasien-pasien pneumonia komunitas ya, baik yang kumannya betul-betul berasal dari masyarakat atau yang kumannya berasal dari rumah sakit ya. Kita sekarang akan melanjut pada pneumonia nosokomial ya. Pneumonia nosokomial itu artinya bahwa seseorang yang sedang dirawat inap di rumah sakit ya, kemudian mengalami pneumonia ya. Kita sebut pneumonia nosokomial ya. Itu apabila dia masuk ke rumah sakit lebih dari 2 kali 24 jam ya. Di 2 hari lah, 2 hari di rumah sakit. Kemudian mereka mengalami pneumonia ya. Itu yang kita sebut dengan pneumonia nosokomial ya. Pneumonia yang kuman-kumannya berasal dari rumah sakit. Artinya pasien tersebut sebenarnya dia masuk ya tanpa pneumonia ya. Masuk artinya rawat inap tanpa pneumonia, tapi sampai dirawat inap di rumah sakit ya, 2 hari sudah dirawat inap di rumah sakit ya, mengalami pneumonia. Itu yang kita sebut dengan pneumonia nosokomial ya. Ada disebut pneumonia hospital acquired pneumonia ya, pneumonia dapat rumah sakit, atau ada lebih khusus juga ya, adalah ventilator associated pneumonia. Jadi pneumonia yang dia berhubungan dengan dilakukan suatu pemasangan alat ventilator ya, ventilated associated pneumonia ya, ventilator associated pneumonia. Jadi pneumonia yang berhubungan dengan dipasangnya ventilator. Jadi pada pasien-pasien yang di ICU kemudian dipasang alat bantu nafas atau ventilator kemudian mengalami pneumonia ya, itu yang disebut dengan ventilator associated pneumonia. Jadi ada 2 jenis ya. Jadi pneumonia yang hospital acquired pneumonia yang di luar ICU, kemudian yang pasien-pasien yang terpasang ventilator ya. Itu ya, untuk mengetahui pneumonia-nya sama saja. Jadi pasien masuk rumah sakit selama 2 hari kemudian mengalami pneumonia ya. Pasiennya batuk, kemudian ada sesak, berdahak ya. Ada demam ya, kecuali pada usia yang lanjut ya. Ada leukositosis ya, atau bisa juga leukopenia ya. Pada pemeriksaan fisik ya, kembali kita temukan adanya saluran napas yang bronkovesikuler, bronkial, atau ada juga ronki ya di situ ya. Dan yang penting adalah pada foto toraks, foto ronsen itu ditemukan adanya infiltrat ya, infiltrat yang baru atau infiltrat yang pertambah luas ya. Jadi ya, itu tetap pneumonia, kriteria dari pneumonia tetap sama saja dimanapun dia pasien tersebut ya. Jadi diagnosis pneumonia sama ya, cuma jenisnya dibedakan antara berdasarkan dari asal dari kuman-kuman itu ya. Nah, pneumonia nosokomial itu ya, itu di dalam penata laksanaannya nanti ya. Tentu semua pneumonia itu penata laksananya sangat tergantung dari kuman penyebab ya, kuman penyebab ya. Di situ ada dua golongan kuman penyebab, yaitu pneumonia yang terjadi dalam waktu kurang dari 5 hari ya. Itu namanya ya pneumonia yang nosokomial awal ya, early associated pneumonia itu ya. Jadi kurang dari 5 hari terjadi pneumonia ya. Kemudian yang pneumonia yang late ya, lebih dari 5 hari atau lebih ya, itu pneumonia yang
lebih dari 5 hari ya. Itu agak berbeda sekali ya pada pneumonia yang terjadi antara 2 sampai 5 hari. Itu pneumonia yang biasanya kuman-kumannya tidak multi drug resistant, kuman-kumannya tidak begitu berbahaya banget ya, tidak kebal banyak obat ya. Sedangkan pneumonia yang terjadi yang late, yang terjadi 5 hari sesudah dirawat rumah sakit tuh umumnya di sebagian besar disebabkan oleh kuman-kuman yang sudah kebal obat ya, sudah kebal terhadap berbagai obat ya, multi drug resistant ya, multi drug resistant. Itu hampir sama dengan pasien-pasien yang pneumonia nosokomial yang pneumonia komunitas yang kuman-kumannya berasal dari rumah sakit ya. Jadi pada pneumonia yang terjadinya awal ya, terjadinya lebih awal ya atau early ya, itu antara 2 sampai 5 hari, itu penyebabnya lebih lebih tidak begitu, kuman-kumannya tidak begitu resisten umumnya ya. Ya jadi terapinya relatif lebih ringan ya. Ya, artinya pemilihan antibiotiknya generasi yang lebih awal ya, misalnya Cephalosporin generasi ketiga, atau dengan perkataan lain kita berikan beta-lactam non Pseudomonas ya. Non Pseudomonas itu ya sulfaperazon ya, cefotaxime itu adalah yang beta-lactam non Pseudomonas, jadi bisa diberikan pada pasien-pasien tersebut ya. Ya tetap dikombinasikan ya, bisa kombinasi dengan dengan macrolide, atau lebih bagus kombinasi dengan levofloxacin saja ya, levofloxacin, karena levofloxacin itu seperti saya sampaikan ya, di samping dia juga broad spektrum, juga dia bisa membunuh kuman-kuman atipikal ya, bisa membunuh kuman-kuman atipikal. Jadi kita kombinasikan saja ya antara beta-lactam non Pseudomonas atau beta-lactam bukan anti Pseudomonas ya, ditambahkan dengan levofloxacin, itu baik kombinasinya ya. Terapinya sih umumnya seminggu saja sudah cukup ya, seminggu sudah cukup. Jadi begitu pneumonianya teratasi ya udah selesai ya, tinggal seperti selanjutnya perawatan berikutnya ya. Perawatan berikutnya 3 bulan tetap di follow up ya. Dengan pneumonia yang late ya, itu yang disebabkan oleh multi drug resistant yang terjadi 5 hari sesudah dirawat inap di rumah sakit, itu pengobatnya adalah memakai beta-lactam anti Pseudomonas dan dikombinasikan dengan levofloxacin ya, levofloxacin, atau bisa juga aminoglycoside amikacin ya, garamicin, ditambahkan dengan macrolide ya, azithromycin. Jadi tetap ingat ya, tetap bahwa diperlukan kombinasi dengan obat-obat yang bisa membunuh kuman-kuman atipikal ya. Jadi satu pada nosokomial itu satu bahwa ada pneumonia ya, pasiennya mengalami batuk, dahak, sesak nafas ya, ada demam, leukositosis ya, kemudian fototorak, ada infiltrats. Kemudian itu terjadi 2 hari sudah dirawat inap di rumah sakit ya. Kemudian sesudah itu dibedakan antara yang terjadi kurang dari 5 hari atau yang lebih dari 5 hari. Itu penanganannya. Pasien-pasien yang nosokomial itu banyak ya, bisa terjadi banyak ya, karena pasien-pasien yang memang sudah keadaannya jelek ya, pasien stroke, pasien kelainan jantung, pasien operasi, pasien kecelakaan ya, kemudian pasien-pasien yang lainnya, misalnya pasien yang di kemoterapi, pasien yang dirawat inap ya, pokoknya rawat inap, umumnya pasien-pasien dengan keadaan yang tidak begitu bagus ya, yang mudah kan mengalami pneumonia ya. Yang penting bahwa pada pneumonia nosokomial ini, kuman-kuman itu betul-betul bahwa berasal dari sesuatu ya,
sesuatu yang membawa kuman tersebut masuk ke dalam tubuh pasien tersebut ya. Bisa dari ya mungkin dokter yang bawa, suster yang bawa, atau yang paling banyak itu ada memasang alat-alat yang invasif ya, pemakaian infus, pemakaian WSD, pemakaian JVV, apalah namanya itu ya. Itu pemasangan alat-alat ya. Makanya pada pasien-pasien dengan terpasang ventilator gak mudah sekali ya, karena kita kan masuk tertentu, alat-alat tertentu ya. Ya, jadi sehingga salah satu sebenarnya penanganan pneumonia nosokomial itu ya, itu adalah ya tetap masalah kebersihan ya, kebersihan dalam merawat pasien. Kita kan sekarang sudah, apalagi dengan adanya pandemi ini kan, sudah terbiasa ya cuci tangan segala macam ya, sudah sangat terbiasa ya. Tapi yang sering adalah penggunaan alat-alat ya. Misalnya pemasangan infus yang tidak mestinya dipasang terpasang, atau mestinya sudah dicabut tetap terpasang, itu berisiko terjadinya pneumonia nosokomial ini ya. Atau pada pasien-pasien yang mau pasang kateter, misalnya kateter ya drain urin itu yang mestinya sudah bisa dicabut tetap terpasang, atau USD atau yang lain-lainnya ya, yang pokoknya tindakan-tindakan yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasien itu yang berisiko menyebabkan pasien-pasien terjadi pneumonia ya, pneumonia nosokomial ya. Keluarga pasien juga tentunya ya, keluarga pasien yang pegang sana pegang sini, kemudian dia menyuapi pasiennya misalnya, atau melakukan apa-apa terhadap pasiennya, ya bisa saja itu juga menyebabkan kuman-kuman yang ada di sekitar atau ada di rumah sakit itu masuk ke dalam pasien ya. Ya, berbeda nanti dengan pneumonia aspirasi ya. Kalau pneumonia aspirasi itu memang kuman-kuman dalam tubuh pasien itu yang masuk ke dalam jalan nafas ya, yang berasal dari saluran nafas, saluran cerna, dari mulut, dari lambung, itu yang masuk ke saluran nafas. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang hal-hal yang seperti tadi ya. Ya, jadi harus dibedakan benar dengan aspirasi, karena kalau dari segi kalau kita lihat aspek yang lain itu dari kualitas rumah sakit ya. Kalau semakin banyak misalnya terjadinya pneumonia nosokomial ya, kualitas rumah sakit itu dianggap kurang baik. Tapi kalau pneumonia aspirasi tidak. Ya, pneumonia aspirasi itu bukan masalah masalah-masalah keteledoran di dalam kita kurang bersih, atau kita terlalu banyak masang-masang alat, bukan. Tapi karena pasien itu sendiri yang mengalami tersedak, kemudian kuman-kuman yang ada pada tubuhnya ya, pada mulutnya itu masuk ke saluran nafas. Misalnya dia pasien yang stroke, tidur lama, pasien yang dalam keadaan pasien dengan daya tahan dengan kesadaran yang menurun ya, itu yang berbaring lama itu merupakan terjadi pneumonia aspirasi. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk membedakannya, pneumonia aspirasi itu paling banyak pada bagian bawah dari di lobus bawah ya, lobus bawah kanan ya. Lobus bawah kanan paling sering terjadi pneumonia aspirasi, karena kita tahu bronkus utama kanan itu kan lebar, curam ya, sehingga lebih banyak sesuatu tuh makanan atau kesedak itu masuk ke bronkus utama kanan. Tapi lihat posisi pasien. Kalau posisi pasien masih berbaring ke kiri, itu ya lobus bawah kiri. Tapi pasien berbaring ke kanan, ya lobus bawah kanan. Jadi lebih banyak pada pasien yang memang berbaring dia lama sehingga terjadi pneumonia aspirasi. Karena pneumonia aspirasi seperti saya katakan tadi, obatnya agak berbeda, dan di samping itu yang penting juga adalah kalau pneumonia aspirasi tinggi di sebuah rumah sakit itu tidak menentukan kualitas rumah sakit ya. Sedangkan kalau pneumonia nosokomial yang banyak itu menunjukkan bahwa pencegahan terjadinya infeksi di rumah sakit itu kurang bagus ya. Jadi hati-hati dalam membuat diagnosis ya, apakah itu pneumonia nosokomial ataukah pneumonia aspirasi ya, harus dibedakan itu ya. Dua-duanya itu pengobatannya juga sedikit berbeda ya. Kembali pada pneumonia nosokomial ya, yang Leonset yang antara 2 sampai 5 hari, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa terapinya beta lactam non antipseudomonas ya, bisa ditambahkan dengan levofloxacin ya. Jadi terapinya selama 10 hari
kemudian setelah 7 hari, kemudian setelah 7 hari bisa dipulangkan. Nah, ini kalau pneumonia yang late onset itu yang lebih dari berapa? Dari 5 hari kejadiannya, yaitu ya memang harus diberikan kombinasi antara beta lactam, anti pseudomonas ditambah dengan non beta lactam, anti pseudomonas. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa beta lactam anti pseudomonas itu ada cephalosporin anti pseudomonas ya, itu cefepime, ada yang lainnya ya. Kemudian ada piperacillin tazobactam ya, kemudian ada golongan carbapenem ya, meropenem ya. Ada yang lainnya ya, ada doripenem ya, itu termasuk yang kuman-kuman obat-obat yang suatu beta lactam anti pseudomonas ya, kemudian ditambahkan dengan levofloxacin ya, jurus 50 atau bisa dengan aminoglycoside ya, aminoglycoside ya ditambahkan dengan macrolide ya. Kalau kita ada kecurigaan pada MRSA misalnya ya, pada pasien-pasien yang diabetes gitu misalnya, ada luka-luka di kulit ya, luka di kulit itu misalnya ada gangren misalnya di kulit ya, atau pernah kecelakaan karena kecelakaan terjadi masuk rumah sakit, ada luka-luka di kulit, jangan lupa kemungkinannya MRSA ya. Pada MRSA ya tidak mau kita harus ditambahkan juga anti MRSA itu ya, pakai linezolid atau pakai atau vancomycin ya, vancomycin itu ya harus diberikan tambahan lagi ya. Jadi obatnya bisa 1, 2, 3, bisa tiga jenis antibiotik ya, bisa 3 jenis antibiotik ya. Jadi beta lactam anti pseudomonas ditambah non beta lactam anti pseudomonas ditambahkan dengan anti MRSA ya, linezolid atau vancomycin ya. Jadi tetap kita harus betul-betul memberikan terapi empirik yang sangat lengkap ya, sangat lengkap, atau dengan kata lain bisa mencakup semua kuman-kuman yang diperkirakan sebagai penyebab dari yang diprediksi ya, atau yang dari faktor-faktor risiko yang ada itu disebabkan oleh kuman-kuman tertentu yang kita harus berikan antibiotiknya ya. Jadi terapi empirik jangan sampai gagal. Gagal itu artinya tidak appropriate. Kalau terapi empirik tidak appropriate, nanti hasil kultur kemudian keluar bukan kuman-kuman, bukan obat-obat yang kita berikan adalah obat yang sensitif, resisten, ya berarti itu merupakan terapi empirikal yang gagal ya, pasti pasiennya akan jelek, akan memburuk, angka kesembuhannya kecil sekali ya. Kalau nosokomial itu ya bisa angka kematiannya bisa sampai 67%, 70% ya. Kalau terapi empirikalnya tidak tepat ya, tinggi sekali angka kematiannya karena kita berhadapan dengan kuman-kuman yang multi drug resistant ya. Jadi betul-betul terapi empiriknya harus kita perhatikan dengan baik ya, perhatikan dengan baik ya, jangan sampai kita ya tidak mencakup semua kuman penyebab, kemungkinan penyebab dari pneumonia tersebut ya. Makanya diberikanlah beta lactam anti pseudomonas ditambah non beta lactam pseudomonas, bila perlu adalah anti MRSA ya. Jadi harus betul-betul lengkap itu ya, sehingga kita dalam penelusuran dari pasien-pasien tersebut ya sangat penting ya, terutama untuk MRSA ya. Terapi tetap seperti sebelumnya saya sampaikan ya. Jangan lupa periksa prokalsitoninnya kalau ada ya, apakah pasien tersebut sepsis atau tidak ya. Kalau pasiennya sepsis kita ya minimal 10-12 hari lah ya, kadang-kadang 2 minggu ya. Kalau sepsisnya bisa kena sampai ke otak ya, meningitis ya, terapinya 3 minggu ya, 3 minggu dengan dosis yang double ya. Kalau dia pseudomonas ya bisa sampai 2 minggu antibiotiknya ya. Jadi tetap kita lakukan pemeriksaan ya prokalsitonin lah untuk menentukan lebih baik ya, terutama dalam menentukan lama terapi ya.
kultur tetap kita harus periksa sebelum diberikan antibiotik. Karena ini kan di rumah sakit ya. Pasien sudah masuk rumah sakit, saya kira begitu diputuskan dia terjadi pneumonia, langsung kita periksa kultur dari sputum ya, kultur dari sputum. Kemudian kita 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 berikan langsung antibiotik. Antibiotik harus betul-betul cepat ya, bisa sampaikan 4 jam sebelumnya ya. 4 jam pertama harus sudah diberikan ya. Dan untuk mengambil sputum itu ya tolong yang baik ya. Tolong yang baik, yaitu sputum yang betul-betul berasal dari jalan napas bawah. Jangan sampai dahak nih periksa ya. Itu bisa kita lihat kalau dia semakin banyak epitelnya, itu semakin banyak berasal dari saluran napas atas. Kalau epitelnya semakin sedikit, itu dari saluran napas bawah. Kalau neutrofilnya itu semakin banyak, itu saluran napas bawah. Kalau neutrofilnya semakin sedikit, itu saluran napas atas ya. Jadi masih diperiksa dulu sputumnya ya. Baik diperiksa berapa epitelnya, berapa leukositnya atau neutrofilnya. Sesudah dia representatif bahannya, ya baru kita pakai untuk bahan pemeriksaan kultur ya. Pemeriksaan gram juga sangat penting ya sebagai terapi mengawali terapi kita ya, lihat gramnya ya, apakah gram negatif apa gram positif ya. Tapi kalau pneumonia nosokomial itu lebih banyak gram negatif, ya. Jadi terapinya seperti itu, sama dengan terapi yang kita sudah jelaskan pada pasien pneumonia komunitas yang kuman-kumannya berasal dari rumah sakit ya. Jadi beta lactam anti pseudomonas ya, ditambah non beta lactam anti pseudomonas. Kemudian diberikan selama seminggu paling tidak ya. Kalau ada sepsis kita lebih lama memberikan ya. 10 sampai 12 hari. Kalau ada pseudomonas itu 2 minggu. Kalau dia terjadi meningitis lain lagi ya, 3 minggu ya, dosisnya double ya. Jadi itu antibiotiknya harus kita berikan ya pada pasien-pasien sambil kita menunggu seperti sebelumnya, sambil menunggu hasil kultur ya. Kalau kultur kita memang appropriate, memang pas, jadi obat-obatnya yang kita berikan sangat memang sensitif. Di sana kita lakukan de-escalation ya, pengurangan jumlah obat ya, Ya, untuk terapi empirical ya sangat penting kalau sudah ada pola kuman di masing-masing tempat terjadinya pneumonia tersebut. Misalnya pneumonia terjadi di sal A gitu misalnya ya. Kalau di sana sudah ada pola kuman dari sal A disertai dengan sensitivitasnya, itu bisa dipakai guide untuk memberikan terapi empirical ya. Itu masing-masing ruangan. Kalau pasiennya di sal A bisa berbeda dengan sal B, bisa berbeda dengan di ICU, bisa berbeda dengan di OK, bisa berbeda dengan di unit-unit yang lain ya, di intermediate misalnya, bisa berbeda dengan di HD, bisa berbeda di tempat yang lain ya. Jadi semestinya pemeriksaan pola kuman di setiap ruangan, setiap unit rawat inap itu sangat penting ya. Dan pola kuman itu beserta sensitivitasnya bisa kita pakai sebagai panduan memberikan terapi empirik ya. Kalau misalnya di sana pseudomonas misalnya, ya bisa kita terapi untuk itu ya, terutama nanti dalam melihat sensitivitasnya. Kalau misalnya dia sudah sensitif, misalnya di sal A dilakukan pemeriksaan berkala dari kuman ya. Ternyata kuman di situ di sal A kan bisa diambil macam-macam ya, di setiap di sudut ruangan dimanapun bisa diambil itu ya. Kemudian mungkin dari pasien juga bisa. Kemudian sesudah kita dapatkan di situ kumannya kan ada hasil kulturnya apa yang sensitif. Misalnya dia sensitifnya di situ dengan cephalosporin nanti pseudomonas, itu yang kita berikan. Ya, kalau dia yang cephalosporin nanti pseudomonas sudah CPP itu misalnya sudah dia resisten di dalam
hasil kultur dari pola kuman di sana jangan dipakai ya, pakai yang golongan yang lain yang masih sensitif ya. Itu caranya dalam memilih antibiotik. Jadi paling bagus memang kalau kita mau menggunakan pola kuman setempat pada ruangan pasien tersebut mengalami pneumonia ya. Jadi nanti jangan pasien ruang A, misalnya dirawat di ruang A, kemudian kita pakai pola kuman yang ada di ICU, nggak tepat ya, nggak cocok karena masing-masing ruangan itu berbeda pasti ya. Di samping jenis kumannya juga yang paling penting bagi kita adalah pola resistensinya ya, sehingga kita tepat dalam memberikan antibiotik. Kalau dalam suatu rumah sakit itu sudah ada, saya kira kita sebagai dokter lebih mudah dalam memberikan antibiotik ya, berdasarkan pada pola kuman itu. Kalau belum ada, ya kita pakai guideline yang umum, guideline yang sudah berlaku, yang sudah diuji validitasnya ya. Banyak tuh guideline tentang pneumonia ya, tentang pneumonia nosokomial ya, bisa kita pakai itu ya sebagai panduan kita dalam memberikan antibiotik ya. Karena kalau antibiotiknya kita bagus, cepat, akan kesembuhannya bagus ya, bagus banget ya. Tapi kalau lambat, nah ini yang susah ya. Apalagi kalau ada prokalsitonin ya, kita sepsis gitu, wah itu harus dihantam ya. Hantam dan antibiotiknya lebih lama ya. Seperti sebelumnya saya sampaikan, kalau antibiotiknya kita berikan tidak cukup lama ya, nanti relapse gampang ya, relapse ya, keluar dari rumah sakit tapi di rumah sebulan kambuh lagi ya. Itu mesti dilihat, sehingga terapi antibiotiknya tetap harus sesuai dengan standar yang sudah berlaku ya, artinya berdasarkan pada uji klinis yang sudah dilakukan sebelumnya. Jangan sampai kurang, jangan sampai lamanya ya. Bisa saya sampaikan, dosis antibiotik yang adekuat itu adalah berdasarkan pada satu adalah pilihan antibiotiknya, kedua adalah bagaimana kita segera memberikannya ya, kemudian bagaimana cara pemberiannya, maksudnya itu apakah di infus dengan extension ya, di drip ataukah di langsung diberikan intravena secara cepat ya, tergantung pada dose dependent apa time dependent ya, kemudian berapa dosisnya, kemudian berapa lama pemberiannya ya. Jadi lama pemberian, dosis, cara pemberian, pemilihannya, kemudian kecepatan dalam memberikan dosis pertama ya, first dosing itu sangat menentukan hasil ya, lambat aja memberikan antibiotik pada pemberian pertama itu akan sudah jadi kerusakan ya, dari alveoli, dan akhirnya walaupun pasien bisa sembuh, nanti ada sequelae di situ ya, ada sequelae, bisa fibrosis di situ, atau rusak alveolinya, sehingga pasien tersebut walaupun sudah sembuh, pasiennya akan tetap sesak, nanti mengalami sesak, atau bahkan kadang-kadang bisa ada wheezing, ada post pneumonia syndrome ya, macam-macam ya. Itu karena salah satu adalah kita terlambat memberikan antibiotik ya, sehingga terjadi inflamasi yang lebih hebat, dan ujung-ujungnya inflamasi itu akan merusak ya, tetap saja merusak, dan atau terjadi fibrosis ya. Kalau sudah terjadi fibrosis, berarti alveoli yang di situ nggak bekerja ya, tidak bisa melakukan tugasnya untuk mengambil oksigen atau mengeluarkan CO2. Jadi tugas untuk proses mekanisme difusi tidak terjadi ya, seperti pada pasien-pasien yang oleh karena virus yang seperti sekarang ini ya, itu terjadinya infeksi yang berat di alveoli ya, pneumonia berat ya, kemudian tanpa proses pengakhiran dari proses pneumonia tersebut, karena tidak ada antiviral yang cocok ya, walaupun pasiennya sembuh tetap saja akan ada sequelae di situ, ada fibrosis ya, sehingga fungsi dari alveolinya itu tidak bisa bekerja, artinya pasiennya akan sesak nanti tetap ya, pasiennya sesak ya, karena apalagi semakin banyak rusaknya, semakin sesak ya. Sehingga kadang-kadang semua pasang ventilator, kemudian
pneumonia membaik ya mungkin dengan daya tahannya. Tapi begitu dibuka ventilatornya, pasiennya sesak tetap. Kenapa demikian sesak? Karena pada waktu pasang ventilator, ya ventilator itu bisa membantu alveoli yang masih utuh. Tapi begitu dibuka, ya dibuka ya ventilatornya, mungkin pasiennya sudah stabil. Begitu dibuka ventilatornya, pneumonia alveoli yang sudah dianggap menyembuh ya oleh pada pasien tersebut itu sudah rusak. Ya karena sudah rusak tidak berfungsi lagi. Ya begitu ventilatornya dicabut, pasiennya kembali sesak, ya tidak bisa balik lagi karena itulah, karena nggak ada obatnya, tidak terobati dia, sehingga akhirnya jadi fibrosis dan fungsi dari alveoli itu sangat berkurang, ya. Kalau pada pneumonia bakterial atau pneumonia yang ada obatnya, yaitu semakin cepat kita berikan terjadi proses pembunuhan dari kuman penyebab, itu alveoli itu kan akan terselamatkan, ya. Itu yang penting, ya. Alveoli akan terselamatkan sehingga nanti sesudah dia sembuh, itu fungsi alveolinya akan tetap bisa bagus untuk melakukan proses difusi itu, ya. Kalau tidak, kalau lambat ya bisa sembuh tapi ada sekuelenya, ya kerusakan dari alveoli atau fibrosis di situ, sehingga penyembuhannya nanti pastinya tetap saja terjadi gangguan dalam proses difusi, atau secara keseluruhan kemampuan untuk difusi itu berkurang, sehingga pasiennya akan sesak, ya. Kalaupun tidak sesak dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, tapi begitu aktivitas pastinya akan sesak, ya, karena akan memerlukan oksigen yang lebih banyak, sedangkan cadangan alveoli yang masih bagus tidak banyak lagi, ya. Itu pentingnya bagaimana kita harus memberikan terapi antibiotik yang secepatnya, ya, tidak menunda-nunda lagi, ya. Itu saya kira yang sangat penting nanti dalam kita menangani pasien-pasien pneumonia nosokomial, ya. Pneumonia nosokomial, kita harus cepat menentukan apakah pasien ini pneumonia, ya. Jangan ragu-ragu saudara, ya. Kalau sudah cepat sudah menentukan ada pneumonia, ada tiba-tiba pasiennya batuk, sesak, ya, ada dahak, ada demam, ada pada usia-usia yang lanjut ada demamnya, ya, ingat, ya. Kemudian penurunan keadaan umum, ya, nafsu makan menurun misalnya, ya. Kemudian dan yang lainnya, ya WBC-nya meningkat, prokalsiumnya meningkat, ya. Itu cepat sudah ambil keputusan, ya, ini pneumonia nosokomial early atau late onset. Begitu saudara tahu bahwa itu early atau late onset, langsung memberikan antibiotik yang sesuai, jangan ditunda, ya. Jangan ditunda. Seperti saya sampaikan tadi, itu penundaan akan menyebabkan sudah terjadinya kerusakan alveoli, atau bisa-bisa terjadi suatu proses fibrosis misalnya, rusaknya sebagian rusak, sehingga fungsinya tidak akan bagus lagi. Begitu dia sembuh, ya, pneumonia sudah sembuh, ada sekuelenya. Itu yang sudah harus pikirkan juga, ya. Obatnya saya kira udah saya berikan tadi, dan jangan lupa seperti tadi saya sampaikan, sering sekali pasien-pasien yang pneumonia nosokomial itu adalah pasien-pasien yang bolak-balik ke rumah sakit, ya. Jadi pasien yang HD misalnya kelainan ginjal, kelainan jantung, masuk rumah sakit jadi pneumonia, kemudian masuk lagi rumah sakit jadi pneumonia, ya. Ya, jangan lupa riwayat pengobatan sebelumnya, ya. Kalau pada pasien sudah menggunakan obat tertentu dalam 90 hari terakhir, mesti dipakai golongan yang lain, ya. Beta laktam yang lain atau non beta laktam yang lain, ya. Kalau levofloxacin diganti dengan aminoglycoside ditambah dengan macrolide. Sedangkan kalau yang beta laktam yang lain, ya, kalau cephalosporin, golongan carbapenem atau piperacillin tazobactam, ya. Itu sudah ganti, ya. Tetap saudara harus menelusuri antimikrobial atau antibiotik yang pernah dipakai dalam 90 hari terakhir, ya. Lebih mudah saya kira kalau dia terjadinya pada rumah sakit yang sama, tentu catatan mediknya ada, ya. Dan saudara harus sampaikan betul-betul pada keluarga pasien, dan harus dilakukan betul-betul sesuai dengan dengan guideline, ya, atau paling baik juga dengan
pola kuman yang ada di unit setempat ya. Jangan sampai kita kurang tepat memberikan terapi empirikal, nanti akibatnya prognosis pasien kurang bagus ya. Jadi saya kira itu tentang pneumonia nosokomial ya. Tentang nosokomial, saudara tetap kalau saudara bekerja di rumah sakit ya melakukan pencegahannya. Saya kira sudah tahu cuci tangan segala macam ya, sudah tahu itu bagaimana caranya. Kemudian sudah edukasi juga keluarganya, jangan sampai keluarganya yang menyebabkan terjadinya transmisi kuman-kuman dari tempat tidur, dari meja ke pasiennya. Atau yang penting juga adalah sangat mengurangi, memperpendek masa memasang atau alat-alat yang invasif ya, infus ya, kateter, urin ya, USD misalnya, atau masang untuk pemberian cairan yang penggunaan maslang ya. Itu sebaiknya secepatnya kalau sudah fungsinya bagus, normal, cepatnya diangkat ya, karena itu adalah salah satu sumber dari infeksi yang terjadi di rumah sakit, penyebab dari infeksi nosokomial. Begitu juga di ICU, saya kira kan ICU karena begitu banyaknya ya alat invasif sehingga mudah sekali pasiennya mengalami ventilator associated pneumonia ya, salah satu dari pneumonia nosokomial. Saya kira memang harus cepat-cepat juga ya dalam kita kalau sudah baik ya di winning ya bla 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 ya, sehingga pasiennya akan mengurangi risikonya terjadinya pneumonia nosokomial ini atau ventilator associated pneumonia, karena kematiannya sangat tinggi ya, kalau bisa di atas 70% ya. Kalau kita terlambat memberikan ya atau obatnya kurang tepat ya, 70% ya, jangan sampai nanti pasien-pasien yang dirawat oleh penyebab lain justru terjadi kematian oleh karena pneumonia, dan ini sering terjadi ya. Saya kira itu saja dulu ya. Selamat sore ya ya karena kita ini hari ini agak beda dikit ya. Selamat bermalam minggu ya. Tetap selamat bertugas bagi yang bertugas di manapun ya, terutama yang di rumah sakit ya, yang sedang mengalami situasi agak berbeda dari sebelumnya. Tetap semangat, buat pikiran nyaman ya, banyak makan ya, jangan lupa ya, banyak makan. Kemudian tetap bekerja sama dengan tim yang baik ya. Kalau tidak tahu, konsultasikan pada yang senior ya, sehingga hasil terapinya bagus. Kemudian saudara juga bisa menghindari dari tertularnya virus atau kuman atau apalah namanya pada diri Anda. Jadi Anda sehat, tetap bisa memberikan penanganan yang baik. Saya kira itu saja, nanti akan kita lanjutkan lagi ya dengan pneumonia bagian ke-7. Selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu ya, untuk yang bermalam minggu ya. Terima kasih.